Dengan ini, saya akan mempraktekkan PDK 4107, Praktikum IPA di SD, pada modul 7 tentang optik. KP2, lensa cembung dan cermin. Dengan judul Percobaan lensa cembung dan cermin. Selamat menyaksikan. Dalam kehidupan sehari-hari, cermin dan lensa adalah alat optik yang sering kita jumpai. Cermin merupakan benda optis yang tidak tembus cahaya dan memantulkan semua cahaya yang datang. Sementara lensa adalah piranti optis yang dibatasi oleh dua permukaan lengkung atau satu lengkung dan satu datar. Pertama, percobaan lensa cembung. Tujuan percobaan menentukan jarak titik api dan kekuatan lensa dari lensa cembung dan menentukan jarak api dari cermin. Alat untuk lensa cembung. Pertama, meja. 2, lensa cembung atau kaca pembesar. 3, layar atau dinding. 4, sumber cahaya atau lilin. 5, mistar. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun lensa dan diletakkan di depan layar dan sumber cahaya. Nyalakan lilin dan aturlah posisi benda dan semikian rupa hingga terbentuk bayangan paling tajam. Setelah bayangan paling tajam diperoleh, kita akan mengukur jarak benda dari lilin ke lensa dan dari jarak bayangan dari lensa ke layar. Ulangi percobaan ini dengan beberapa kali dengan mengubah kedudukan lilin untuk mendapatkan set data yang berbeda. Pertama, jarak benda 3 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 4 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 3 cm. Kesimpulan adalah lensa cembung adalah lensa konvergen atau lensa yang mengumpulkan cahaya. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan gerak fokus dan kekuatan lensa dengan menjadi bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang secara optimatis menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata lensa cembung adalah 2,0 cm sehingga kekuatan lensa yang dihasilkan yaitu 5 dioptri. Dan selanjutnya percobaan cermin. Alat dan bahan yang digunakan: meja, cermin, layar dinding, sumber cahaya atau lilin, dan mistar. Langkah percobaan. Langkah pertama, susun cermin dan letakkan sumber cahaya atau lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin. Aturlah kedudukan lilin dan layar di depannya. Kemudian nyalakan lilin. Aturlah kedudukan lilin dan layar agar pada layar terbentuk bayangan yang paling tajam. Ukurlah jarak benda dari lilin ke cermin dan jarak bayangan yaitu dari layar ke cermin. Ulangi percobaan ini beberapa kali dengan mengubah kedudukan benda atau lilin. Pertama, jarak benda 4 cm dan jarak bayangan 6 cm. Kedua, jarak benda 4,8 cm dan jarak bayangan 4,8 cm. Ketiga, jarak benda 6 cm dan jarak bayangan 4 cm. Kesimpulannya adalah cermin adalah cermin konvergen atau cermin yang mengumpulkan cahaya yang dapat mengumpulkan hampir semua cahaya yang datang. Percobaan ini bertujuan untuk menentukan jarak fokus
cermin dengan bayangan nyata yang terbentuk pada layar yang juga menghasilkan bayangan terbalik. Berdasarkan ketiga data pengukuran tadi, jarak fokus rata-rata cermin adalah 2,4 cm. Cermin memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul. Secara umum, hasil kedua percobaan menunjukkan bahwa baik lensa cembung maupun cermin dapat digunakan untuk membentuk bayangan nyata asalkan benda terletak di luar titik fokus. Mereka dan jarak fokusnya dapat ditentukan secara konsisten menggunakan persamaan yang sama. Sekian dan terima kasih. Cermin memiliki titik api yang merupakan titik potong berkas sinar pantul.